Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya salah satu dari anggota kelompok 2 Pendidikan Kewarganegaraan kelas B2 Fakultas Psikologi Universitas Medan Area. Izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok 2. Yang pertama ada Nazarina Fauzi Alawiyah, yang kedua ada Amelia Maria Silangit, yang ketiga ada Octavia Tambunan, lalu yang keempat ada saya, Safira Raihana. Di kelompok 2 ini kami akan membahas mengenai esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Menurut KBBI, identitas adalah jati diri secara personal ataupun kelompok. Contoh dari jati diri secara personal ialah nama, usia, agama, dan lain-lainnya, sedangkan contoh jati diri secara kelompok ialah lambang atau simbol, budaya, dan bahasa. Sedangkan, menurut KBBI, kata nasional artinya adalah suatu bangsa. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa identitas nasional adalah jati diri dari suatu bangsa yang dimana setiap bangsa memiliki ciri khasnya tersendiri sesuai dengan keunikan, sifat, karakteristik dari bangsa tersebut. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, ciri-ciri, atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Menurut salah satu penulis yang bernama Kailan, dalam bukunya yang berjudul Filsafat Pancasila, konsep identitas nasional adalah hasil buah pikir dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak dari ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Dari gagasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Dan identitas nasional bangsa Indonesia itu sangat penting. Dari gagasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Dan identitas nasional bangsa Indonesia itu sangat penting karena memiliki dasar yang kuat berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai panduan pemersatu pegangan dasar negara Indonesia, di mana juga sebagai ciri khas atau jati diri negara Indonesia yang lebih mudah dikenali dan membedakan antar bangsa lainnya. Untuk topik atau pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia Maria Silangit. Kepada Amelia, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Safira, yaitu topik tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang identitas nasional Indonesia. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak wajar karena dalam kondisi terjajah. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran itu muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politis etis atau etik politik. Secara sosiologis, identitas nasional komunikasi dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Secara politis, beberapa bentuk identitas nasional yang dapat menjadi penciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau negara, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bentuk-bentuk identitas nasional ini telah diatur dalam peraturan perundangan, baik dalam UUD maupun dalam bentuk peraturan yang lebih khusus. Untuk topik selanjutnya saya sampaikan kepada Wia. Kepada Wia saya persilahkan.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Amelia Maria, yaitu topik keempat, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia. Dalam rangka pemberdayaan identitas nasional, perlu ditempuh melalui revitalisasi Pancasila. Revitalisasi sebagai manifestasi identitas nasional mengandung makna bahwa Pancasila harus kita letakkan dalam keutuhannya dengan pembukaan. Dieksplorasikan dimensi-dimensi yang melekat padanya meliputi realitas dan idealitas. Realitas dalam arti bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dikonsentrasikan sebagai cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kampus utamanya. Suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat semi-insolent dan desolent insane. Sedangkan idealitas dalam arti bahwa idealisme yang terkandung di dalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkan diobjektivasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif menuju hari esok yang lebih baik. Baiklah, kali ini saya akan mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Pernahkah Anda berpikir apa yang akan terjadi seandainya sebuah negara tidak memiliki jati diri atau identitas nasional? Benarkah identitas nasional itu diperlukan? Atau mengapa identitas nasional itu penting? Sebagai telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa sebuah negara dapat diibaratkan sebagai individu manusia. Salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia adalah agar manusia sering mengenal. Agar individu manusia dapat mengenal atau dikenali oleh individu manusia lainnya. Manusia perlu memiliki ciri atau kata lainnya adalah identitas. Mengapa individu ingin dikenali dan ingin mengenali identitas individu lain? Jawabannya tentu akan sangat tergantung kepada keinginan individu manusia masing-masing. Mungkin antara individu yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan keinginan atau tujuan. Namun, secara naluriah atau umumnya, manusia memiliki kebutuhan yang sama, yakni kebutuhan yang bersifat fisik atau jasmaniah, seperti kebutuhan akan penghargaan, penghormatan, pengakuan, dan lain-lain. Apabila dikumpulkan, individu manusia perlu dikenali dan mengenali orang lain adalah untuk memenuhi dan menjaga kebutuhan hidupnya, agar kehidupannya dapat berlangsung hingga akhirnya dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa atau meninggal dunia. Demikianlah pentingnya identitas diri sebagai individu manusia. Selanjutnya, kita akan mengaitkan identitas diri individu dengan konteks negara atau bangsa. Pertanyaannya, mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pada dasarnya, jawabannya hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Pertama, agar bangsa Indonesia dikenal oleh bangsa lain. Apabila kita sudah dikenal oleh bangsa lain, maka kita dapat melanjutkan perjuangan untuk mampu eksis sebagai bangsa sesuai dengan fitrahnya. Kedua, identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut. Tidak mungkin negara dapat hidup sendiri, sehingga dapat eksis setiap negara seperti halnya individu manusia tidak dapat hidup menyendiri. Setiap negara memiliki keterbatasan sehingga perlu bantuan atau pertolongan bangsa lain. Demikian pula bagi Indonesia. Kita perlu memiliki identitas agar dikenal oleh bangsa lain untuk saling memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, identitas nasional sangat penting untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Negara Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing, lalu menyatakan kemerdekaannya. Para pendiri negara segera menyiarkan atau mengabarkan kepada negara dan bangsa lain agar mereka mengetahui bahwa di wilayah Nusantara telah berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat dengan cita-cita besar menjadi negara yang adil dan makmur. Sejak inilah bangsa lain mengenal identitas nasional Indonesia pertama kali. NKRI memiliki wilayah yang terbentang luas
dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rete. NKRI memiliki penduduk yang pluralis dengan jumlah etnis lebih dari 700 dan bahasa daerah lebih dari 200, tetapi memiliki identitas nasional bahasa Indonesia. NKRI memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia atau yang pertama Insinyur Soekarno-Hatta. Dan setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, negara Mesir yang pertama mengakui hingga akhirnya semua negara di dunia mengakui eksistensi NKRI. Memperkokoh identitas nasional dan konteks hubungan internasional, setiap negara memiliki bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan. Dengan identitas-identitas tersebut, maka NKRI akan semakin kokoh dan dikenal oleh bangsa dan masyarakat dunia. Tentu kita tidak ingin lagi orang asing tidak kenal Indonesia. Kita tidak ingin lagi mendengar pendapat dari bangsa asing yang mempertanyakan berapa lama perjalanan menuju Indonesia dari Bali. Ini artinya identitas Bali lah lebih dikenal daripada Indonesia. Ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia. Dengan saling mengenal identitas, maka akan tumbuh rasa saling hormat, saling pengertian, atau mutual understanding. Tidak ada dalam kedudukan antar negara, bangsa. Dalam berhubungan antar negara tercipta hubungan yang sederajat atau sejajar, karena masing-masing mengakui bahwa setiap negara berdaulat tidak boleh melampaui kedaulatan negara lain. Istilah ini dalam hukum internasional dikenal dengan asas Pat imparem non habet imperium. Artinya, negara berdaulat tidak dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap negara berdaulat lainnya. Demikian pembahasan materi dari kelompok 2. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan, kritik ataupun saran, dapat melalui Google Classroom Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.